untuk jenjang ujian nasional itu ada jenjang SMP, kita tahu jenjang SMP, SMA, SMA, dan SMK. Namun untuk AKM ini ada tambahan satu lagi jenjang, yaitu jenjang sekolah dasar. Atau kalau di madrasahnya adalah madrasah ibtidaiyah. Jadi nambah satu jenjang lagi, yaitu SD. Selama ini kita tahu UNBK itu kita tidak melibatkan SD, MI. Artinya tantangan besar kita, challenge kita, bahwa kita harus bisa melatih dan sekaligus mendampingi calon-calon proktor di sekolah dasar dan termasuk juga MI. Tugas kita ya, Ibu sebagai tim teknis untuk mendampingi mereka seperti itu. Level siswa, kita tahu bahwa ujian nasional itu tingkat akhir, itu kelas akhir untuk SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12. Jadi tingkat akhir. Berikutnya kalau untuk AKM ini berbeda sedikit. Selain tingkat akhir, tapi tingkat akhir ini sifatnya opsional, masih disusun peraturan. Sekarang masih digodok. Yang semula itu opsional, jadi opsional ya. Jadi sampai sekarang juga masih opsional, artinya bagi yang membutuhkan saja untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Hanya membutuhkan saja, bagi yang membutuhkan saja. Tapi umumnya biasanya kalau diberikan opsi untuk tidak wajib, biasanya anak-anak ataupun sekolah itu kadang mewajibkan siswanya untuk ikut. Jadi siap-siap aja Bapak dan Ibu sekalian yang di sini baik tim teknis maupun proktor ataupun calon proktor nantinya di kelas 9 ataupun kelas 12 lah terutama karena kelas yang baru dipastikan adalah kelas 12. Yang di kelas 12 yang tadinya itu sifatnya opsional bisa jadi menjadi mandatory, wajib. Yang mewajibkan siapa? Mungkin bukan dari pusat, tapi yang mewajibkan adalah dari daerahnya masing-masing. Itu kemungkinan bisa seperti itu. Nah artinya kalau kelas 12 ataupun kelas 9 itu diikutkan, berarti bukan menambah sedikit pesertanya, malah menambah banyak. Kenapa? Karena kita akan menambahkan kelas tengah. Siapa itu kelas tengah? Kelas tengah itu adalah kelas 5 untuk SD, MI, kelas 8 untuk SMP dan juga MTS, dan kelas 11 untuk SMA, SMK, dan MA. Ya, jadi ada tambahan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semakin banyak. Jadi tolong Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu itu diundang untuk ikut simulasi, Bapak Ibu diundang untuk ikut pelatihan, sosialisasi, koordinasi, ataupun TOT, trainer of trainee, diharapkan mohon dengan sangat walaupun kita daring, kan ada yang bilang itu kalau daring itu katanya boring gitu ya. Ya Pak Evi ya. Nanti kalau udah boring terus garing. Habis garing darting katanya, darah tinggi katanya. Ya saya merasakan itu gitu ya. Ketika kita WFH itu ketika Vicon itu lebih capek ternyata rapat menggunakan Vicon ketimbang rapat langsung tatap muka. Ya, sangat capek karena kita di depan laptop kita harus diam, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beda kalau langsung tatap muka kita masih bisa mengerjakan hal lain. Subjek siswa untuk UN itu adalah seluruh siswa. Sensusnya adalah seluruh siswa. Kita tahu UN itu seluruh siswa tapi kelas akhir ya. Namun untuk asesmen nasional sekolahnya adalah seluruh sekolah. Tapi siswanya sampel. Jadi tidak semua siswa Bapak Ibu sekalian. Kecuali tadi ya untuk kelas akhir ya. Kalau kelas akhir kan bisa jadi mandatori oleh dinas atau kanwil masing-masing seperti itu. Bisa aja diwajibkan. Seluruh siswa wajib kelas 12 ikut asesmen sertifikasi. KM sertifikasi. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau di pusat adalah sifatnya opsional. Tingkat jenis tesnya adalah untuk UN adalah high stake. UN adalah high stake, sementara AKM adalah low stake. Ya, jadi tingkat jenis tesnya high stake UN, kalau AKM low stake. Apa pengertian high stake dan low stake? Kalau UN, siswa yang
ikut adalah seluruh siswa jenjang akhir, hasilnya diumumkan ke siswa langsung, individu, report. Artinya saya dapat nilai bahasa Inggris sekian, saya dapat nilai bahasa Indonesia sekian, matematika sekian, sayanya, individunya, itu namanya high stake. Makanya berlomba-lomba kursus-kursus ya, kursus-kursus bimbingan belajar, bimbingan belajar itu berlomba-lomba mencari siswa-siswa untuk ayo lulus UN, nilai baik UN, nilai bagus UN. Nah, kalau AKM atau Asesmen Nasional low stake. Si siswanya jadinya low stake. Kenapa? Karena sampel tadi. Yang jadi high stake siapa? Sekolah. Karena hasilnya adalah untuk sekolah. Ya, jadinya sampelnya siswa tadi kan sudah dijelaskan, sekolahnya adalah sensus seluruhnya populasi. Jadi yang jadi high stake-nya itu bukan lagi siswa, tapi yang high stake-nya adalah sekolah. Hasil nanti siswa mengerjakan itulah hasil untuk sekolah. Kenapa? Karena hasil sekolah ini dimanfaatkan menjadi dasar penentuan akreditasi sekolah. Sehingga dikatakan high stake untuk sekolah. Low stake siswa. Jadi siswa lebih tidak lagi dikejar-kejar oleh orang tua seperti itu ya. Kalaupun ada bimbingan belajar yang menjual ataupun sekolah itu menjual siswa-siswa untuk mengerjakan soal-soal AKM, kalau di kami sebenarnya itu bukan menjadi masalah, bukan menjadi kebalikan seperti UN tadi, bukan menjadi sama dengan UN tadi. Yang tadi ini, justru malah dengan melatih siswa-siswa itu cara mengerjakan soal-soal AKM, itu siswa malah semakin berpikir kritis, sehingga mereka penalarannya menjadi lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau ada tawaran-tawaran bimbingan belajar itu menjadi baik seharusnya. Itu tujuannya. Untuk model soal kita tahu kalau UN itu adalah pilihan ganda dan isian singkat ya. Tapi untuk AKM ini model soalnya beragam. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Oleh karena itu, karena model soalnya beragam, jadi tesnya itu tidak mungkin menggunakan komputer. Jadi tidak mungkin menggunakan kertas. Jadi pastinya semua menggunakan komputer. Ya. Periode tes per siswa, kita tahu kalau UN itu 4 hari. Kalau AKM atau Asesmen Nasional ada 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena yang dites cuma 2. Literasi, numerasi. Literasi itu apa? Literasi itu kemampuan membaca. Kalau numerasi adalah kemampuan berhitung atau matematik lah. Bahasa Indonesia, matematika. Itulah bahasanya. Bahasa, matematika. Seperti itu. Jadi hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Atau sebaliknya. Bisa sebaliknya ya. Nanti ada jadwalnya. Mode pelaksanaan. Ini yang menarik, kita tahu kalau ujian nasional UNBK ya, itu mode pelaksanaannya itu ada semi online, kalau UNBK ada kertas ya. Ada kertas juga bagi yang tidak memiliki fasilitas komputer, bagi tidak memiliki listrik, bagi tidak yang memiliki internet, itu menggunakan kertas. Untuk asesmen nasional atau KM diharapkan seluruh sekolah itu menggunakan internet atau fully online. Ya. Jadi fully online, bukan lagi pakai semi online. Seperti itu. Metode penilaian tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Evi bahwa ujian nasional itu adalah computer based test, CBT. Jadi untuk UN adalah CBT. Untuk AKM ini berbeda. AKM ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena metode penilaiannya itu adalah CAT, Computerized Adaptive Testing, namun pendekatannya adalah kita menggunakan adalah multi-stage adaptive testing. Apa sih bedanya antara CAT dan CBT? Kalau CBT
soal nomor 1 sampai terakhir ya, kalau misalnya ada 40 soal, misalnya untuk soal-soal hitungan itu biasanya 40 soal, itu anak-anak sudah tahu paketnya apa. Artinya sudah bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 40. Dan kemungkinan besar antara saya mungkin dengan teman saya, mungkin dengan Pak Evi, kalau mengerjakan, itu kemungkinan besar ada soal yang sama, cuman beda nomor soalnya. Seperti itu. Itu kalau yang CBT. Nah bedanya kalau CAT, saya dan Pak Evi itu belum tentu sama soalnya. Saya dan Pak Evi belum tentu sama soalnya. Kenapa? Karena soalnya itu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individunya. Kalau saya itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari Pak Evi, maka soal-soal saya lebih sulit dibanding Pak Evi. Seperti itu contohnya lah, itu sebagai contoh. Jadi soalnya berbeda, iya. Dan apakah anak-anak sudah bisa melihat seluruh soal? Belum. Itu kalau CAT. Nah kalau multi-stage, bedanya adalah nanti akan dibagi menjadi beberapa stage. Akan menjadi beberapa stage. Stage itu apa? Stage itu adalah semacam kayak, ya bisa dikatakan itu tampilan ininya apa namanya itu yang dilihat, bukan juga subtes gitu ya, testlet ya bahasanya seperti itu, atau modul ya, modul atau testlet. Jadi satu stage ada 3 stage, dari 3 stage itu ada modul-modulnya. Antara saya dengan Pak Evi itu modul yang stage pertama itu bisa berbeda, itu ya stage pertama berbeda. Nanti untuk stage yang kedua, modulnya kemungkinan berbeda lagi. Kenapa berbeda lagi? Karena tergantung jawaban antara saya, respon jawaban saya dengan respon jawaban dari PFI. Kalau respon jawaban saya lebih banyak benarnya, gitu ya, lebih banyak benarnya, maka saya nanti stage berikutnya itu akan mendapatkan modul yang lebih level kognitifnya lebih sulit. Ketimbang misalnya Pak Evi jawaban benarnya lebih rendah dibanding saya. Atau lebih rendah dari yang kategori cutting point-nya. Kita menggunakan cutting point adalah 50% jumlah soal. Jadi misalnya satu modul itu satu modul itu katakanlah satu stage itu terdiri dari 10 soal. Maka kalau 50%-nya 5 soal saja sudah benar, maka soal modul berikutnya akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Itu stage. Kita batasi hanya 3 stage. Kita batasi hanya 3 stage, setelah itu selesai. Jadi belum tahu nih, stage 1 belum tahu, stage 2 belum tahu, stage 3 belum tahu. Tergantung respon jawaban dari anak-anak siswa. Kalau CBT tidak. CBT dari awal saja ketika sudah klik mulai, itu sudah tahu soal nomor 1 sampai nomor 40. Jadi anak itu bisa menjawab. Nomor 40 dulu, balik nomor. Kalau ini tidak bisa, ketika anak atau peserta itu sudah ke stage kedua, anak tidak bisa kembali lagi ke stage pertama. Dan kalau sudah ke stage ketiga, tidak bisa kembali ke stage 1 dan kedua. Jadi ya sudah, lanjut. Tidak bisa pindah. Ya. Namun, untuk simulasi kali ini hanya baru untuk CBT. Baru untuk CBT. Kapan MSAT-nya nanti ada waktunya sendiri. Nanti ada jadwal sedikit, ada jadwal saya jelasin. Itu metode penilaian. Jadi yang untuk hari ini simulasi adalah CBT. Belum MSAT atau CAT ya. Infrastruktur sekolah. Kalau UN, sekolah harus menyediakan server sekolah, makanya rame ya, server sekolahnya itu spesifikasinya rendah, spesifikasinya di bawah standar dan lain sebagainya. Dan bandwidth-nya cukup kecil, bedanya di situ, 1 Mbps. Karena AKM atau asesmen nasional ini fully online, maka server sekolah tidak lagi diperlukan. Server sekolah tidak lagi diperlukan. Namun yang membedakan adalah bandwidth teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau kami catat sementara ini masih kita coba hitung secara apa ya bahasanya itu, kalau hitung kasar ya, masih dalam expert judgment ya, belum secara simulasi ataupun belum dari empirik ya, data empirik. Kita hitung di sini 50 peserta itu adalah 2 Mbps dedicated. Ya. Jadi harus disiapkan tuh Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kan kalau sekolah itu SD itu hanya 30 siswa ya Bapak Ibu sampelnya ya. Kalau untuk SMA, SMK itu 45 siswa, SMP juga 45 siswa. Jadi harus dihitung aja, berarti di sekolah saya harus menyediakan bandwidth berapa? Silakan dihitung, untuk 50 itu adalah di 20 Mbps. 1:1 dedicated. Nah, untuk komputernya, kliennya untuk sekarang ini mungkin karena ini simulasi, tapi ini resolusinya sudah kita ubah ya, sekarang bisa 1024, udah bisa lebih rendah lagi sekarang resolusinya. Bisa 1024 dikali 720 kalau tidak salah yang terbaru itu. Dan Windowsnya sementara ini masih Windows 7 ya Bapak Ibu sekalian, tapi nanti insya Allah kita lagi coba siapkan untuk operating system lainnya seperti Linux, Mac OS, terus juga Raspberry, dan juga Google untuk Chromebook-nya. Seperti itu, Chrome OS-nya. Ya, selanjutnya. Ya, untuk diinformasikan kepada para tim teknis bahwa pelaksanaan AKM atau asesmen nasional adalah di bulan Februari ya 2021. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, karena mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, anak-anak sudah bisa tatap muka, maka di bulan Februari 2021 kita mulai di kelas 12. Tadi ya di kelas 12. Nah, dan juga paket C. Paket C ya, paket C. Jadi kesetaraan akan diikutkan paket C. Nah, untuk yang SMA, SMK itu dan SMP itu dari bulan Maret hingga April. Jadi Februari, Maret, April. Februari akhir, Maret, April. Ya, karena pertengahan April itu hitungan kami sudah puasa kalau tidak salah. Jadi kita mengejar April pertengahan sudah selesai semua. Nah, untuk SD kapan? SD dan MI kapan? SD dan MI adalah masih lama di bulan Agustus 2021. Sebagai catatan saja. Mudah-mudahan tidak berubah jadwalnya. Dan mudah-mudahan pandemi sudah berakhir sehingga bisa terlaksana di tahun 2021. Nah, bagaimana kebijakannya kalau pandemi ini masih berlanjut? Ya, ada banyak opsi. Mungkin yang pertama bisa piloting, yang kedua mungkin daerah hijau saja atau daerah kuning, mungkin yang sekolah sudah tatap muka dan lain sebagainya. Makanya di dalam kuesioner yang kita berikan di hari ini, tim teknis, koordinator, tolong dengan cermat mengisi